Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya di channel Peternak Gokil. Mudah-mudahan di channel ini bisa memberikan informasi di seputaran peternakan ayam kampung. Nah, kemudian juga pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang selalu setia mendukung channel saya hingga saat ini, sehingga saya bisa lah untuk berbagi pengalaman mengenai di seputaran peternak ayam kampung ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mencari rezekinya. Amin. Nah, oke teman-teman semua, di video kali ini saya ingin berbagi informasi mengenai di seputar mesin tetas ini, karena juga kemarin ada yang bertanya, Bang, mengenai suhu dalam mesin tetas itu suhunya berapa, Bang? Nah, kemudian juga ada yang bertanya lagi, Bang, cara membalikkan telur di dalam mesin tetas itu seperti apa, Bang? Nah, oke ya, kita bahas satu persatu. Itu yang pertama adalah kita bahas dulu masalah suhu di dalam mesin tetas. Nah, oke teman-teman, suhu dalam mesin tetas itu memiliki standar ukuran. Nah, telur ayam itu bisa menetas di suhu kisaran 37 sampai ke 39. Sedangkan yang saya pakai di dalam mesin tetas ini, yang punya saya sendiri, itu adalah di angka 37,5 sampai ke 38. Nah, jadi seperti itu. Jadi memang dalam ukuran suhu itu kita tidak harus sampai ke angka 39, tidak masalah seperti itu. Itu berdasarkan sesuai dengan keadaan, situasi dan kondisi di masing-masing daerah. Itu kan terkadang kan di masing-masing daerah itu berbeda situasi dan kondisinya. Nah, kemudian juga mengenai standar yang tadi sudah saya bilang bahwa telur itu bisa menetas di angka 37 sampai ke 39, yaitu mengenai suhu atau panas di dalam mesin tetas ini, dalam inkubator ini. Nah, mengenai masalah kelembapan suhu itu mengenai angka yang memang dipastikan itu adalah di kisaran 50% sampai 60% mengenai kelembapan suhunya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kenapa seperti itu? Kenapa kelembapannya harus kita jaga, suhu harus kita jaga? Karena dengan suhu yang bisa kita jaga di antara kisar 50 sampai 60 dan suhu di angka 37 sampai ke 39 itu sesuai dengan apa yang ada di ayamnya sendiri. Di ayam sendiri ataupun di indukannya. Saya pernah melakukan riset langsung kepada ayam yang lagi angkrem, itu saya ukur langsung mengenai suhunya. Saya mendapatkan angka di 37,8 kalau nggak salah pada saat itu. Iya, 37,8 dan kelembapan itu di angka 53 pada saat itu. Nah, jadi saya setting di mesin tetas saya ini dan alhamdulillah setelah uji coba yang ketiga, saya mendapatkan presentasi menetas itu di angka 90 ke atas. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi sebenarnya mengenai masalah suhu dan kemudian kelembapan itu disesuaikan saja di tempat teman masing-masing. Sesuaikan di iklimnya masing-masing dengan daerahnya masing-masing. Jadi seperti itu. Jadi kita tidak bisa, seandainya kita beli mesin tetas itu kita datangkan ke tempat kita. Itu kita tidak bisa langsung membiarkan mesin tetas itu masuk telur udah dengan setelannya memang bawaannya, kita biarkan itu bisa menetas. Nggak bisa, bro. Jadi kita memang harus riset langsung kepada mesin tetas kita ini. Nah, agar kita mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, dalam peternak itu kita harus memiliki ketelatenan dalam kita untuk menekuni suatu usaha yang kita geluti. Contohnya mesin tetas ini, kita harus paham dulu karakter mesin tetas ini seperti apa. Ternyata misalnya seandainya mesin tetas ini kita disetel 37 udah cukup panas dan akhirnya bisa mendapatkan hasil itu sangat lumayan 90%. Udah, berarti kita pertahankan di angka seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Kemudian juga mengenai masalah termometer digital, kita tidak bisa berpatokan full kepada termometer digital karena alat ini adalah alat manual. Karena alatnya digital. Alat digital itu tidak bisa menjadikan patokan. Apa menjadi patokan kita utama dalam mesin tetas kita itu adalah ini, bro. Nah, ini dia. Termometer GEA adalah pengukur suhu secara manual.
Nah, disinilah menjadi patokan utama yang menjadi acuan kita dalam kita menyetel mesin tetes kita. Misalnya seandainya termometer GEA kita ini kita setel lah, mau kita sinkronkan dengan termometer digital. Termometer digital kita seandainya kita setel itu di angka 38 misalnya kan. 38. 38 itu lampu mati. Hidup kembali di angka 37 misalnya seandainya ya. Ketika lampu mati di angka 38, suhu yang ada di dalam mesin tetes ini yang kita masukkan termometer GEA itu ternyata di angka 36. Nah, gimana kita cara menaikkannya agar di sini bisa sesuai? Kita naikkan ini, Bro. Ini di angka tadi sepertinya santai 38, kita naikkan ke 39. 39 misalnya seandainya kita masukkan lagi, ternyata dia sudah sesuai. Misalnya seandainya sampai ke 38. 38 berarti sudah cukup. Berarti inilah setelan finalnya. Nah, dalam artian, walaupun ada alat ini, termometer digital sama dengan pengukur suhu, kelembapan suhu, kita perlu ini juga. Termometer GEA sebagai alat untuk mengukur secara manual yang menjadi acuan dan patokan kita. Nah, oke ya, mengenai termometer sama dengan hygrometer, ini dia hygrometer dan termometer GEA, mungkin sudah bagus ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan setelan yang pas di dalam mesin tetes masing-masing. Nah, kemudian juga ada yang bertanya kemarin, Bang, bagaimana cara membalikkan telurnya? Nah, ini dia. Cara membalikkan telur itu sangat gampang. Jadi, kita putar gini aja. Udah cukup. Yang penting yang harus teman-teman jaga, telur dalam posisi berbaring. Berbaring. Jangan sampai dia berdiri. Ya, jangan sampai berdiri. Yang penting dia dalam posisi miring seperti ini. Telurnya miring seperti ini. Nah, itu simple cara memutarkannya telur. Ataupun misalnya seandainya teman-teman mau lebih telaten lagi, misalnya seperti ini kan telur kan saya kasih tanggal nih, misalnya hari pagi misalnya segini, nanti siang kita putar lagi balik gini, nanti malam kita putar lagi balik ini. Oke, itu kalau misalnya seandainya teman-teman mau telaten itu seperti itu bisa, tapi saya gampang langsung truk putar, dah selesai. Jadi lebih simple. Nah, untuk cara membaliknya seperti itu. Kemudian ini juga yang tidak kalah pentingnya adalah nampan air. Nampan air harus ada di dalam mesin tetes kita kalau seandainya mesin tetes kita itu memiliki kelembapan di bawah 50-60%. Misal seandainya 48, nah contoh seperti ini 48. Ini kenapa 48? Karena pintu saya buka, akhirnya kelembapan turun. Nah, kita masukkan air dalam nampan misalnya seandainya kan. Oke, truk 3 kita masukkan. Nah, kita tutup kembali. Kita biarkan selama 2-3 jam, kita lihat gimana, bisa naik atau enggak. Ternyata naik tinggi misalnya seandainya 60. Kita harus kurangin airnya ataupun kita keluarkan nampannya. 1 kita kurangin. Nah, itu untuk mengurangi kelembapan dalam mesin tetes ini. Nah, jadi seperti itu. Nah, oke teman-teman. Jadi memang dalam mesin tetes ini kita harus telaten. Untuk selalu mengamati keadaan dalam mesin tetes kita itu, karena kalau kita tidak mengamati itu sama saja bohong. Akhirnya bisa berisiko kegagalan menetas. Nah, suhu panas dalam mesin tetes terlalu tinggi mengakibatkan telur ataupun embrionya mati. Akhirnya tidak bisa menetas. Suhu terlalu rendah juga sama. Kemudian kelembapan terlalu tinggi bisa juga mengakibatkan mati. Kalau kelembapan suhu terlalu bawah itu juga bisa mengakibatkan mati. Jadi kita harus setelannya itu di angka 50-60 amannya. Jadi teman-teman bisa setel seperti itu. Nah, oke ya. Jadi mesin tetes itu tidak akan sama setelannya di antara mesin tetes yang lainnya. Jadi pasti ada perbedaan baik dari segi angkanya. Walaupun tidak beda jauh kadang-kadang kan, tapi masih dalam koridor ukuran. Panasnya di angka 37 sampai 39, kelembapan suhu di antara 50 sampai 60. Jadi seperti itu. Nah, ini adalah mesin tetes yang memang saya buat sendiri, saya rakit sendiri, yang sudah saya riset dan sudah mendapatkan setelan yang patennya. Jadi sekarang sudah menggunakan setelan yang memang sudah saya dapatkan dan bisa mendapatkan hasil 90% ke atas untuk menetasnya.
Jadi seperti itu ya teman-teman mengenai seputaran mesin tetas. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jadi kalau misalnya seandainya teman-teman yang baru ingin membuat mesin tetas, selamat mencoba. Jangan lupa untuk selalu di riset dan selalu diperhatikan. Luangkan waktu sedikit lah, luangkan waktu sedikit. Kemudian waktu membalikannya, oh iya. Ada yang bertanya kemarin itu, Bang, waktu membalikannya kapan, Bang? Saya membalikkan telur ini 3 kali sehari. Pagi jam 8, kemudian siang jam 1 atau jam 2-an, kemudian malam sekitar jam 7 atau jam 8 malam. Itu saya untuk membalik, jadi 3 kali sehari untuk membalikkan telur ini. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih untuk teman-teman semuanya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel saya agar saya selalu bisa memberikan informasi-informasi di seputaran peternakan. Saya akhiri, bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya, peternak gokil. Mantap.